Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video ini kami buat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Suci Permatahati dengan NIM 200161113. Dan yang kedua, Yuli Suryani dengan NIM 200161127. Dan yang ketiga, Hanida Mahdalena Sitohang dengan NIM 200161076. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas mengenai konsep dasar, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, konsep dasar pendidikan administrasi terdiri dari dua arti, yaitu dari arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan begitu, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari konsep dasar administrasi pendidikan. Selanjutnya, fungsi dan ruang lingkup administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, Yuli Suryani dan Hani Mahdalena. Fungsi dari administrasi pendidikan. Fungsi dari administrasi pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan adalah dasar bagi tindakan administrasi yang berhasil. Rencana adalah proses yang diikuti oleh seseorang pemimpin atau manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapainya dan bagaimana dia mencapainya. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Kelestarian suatu organisasi akan lebih terjamin apabila kerjasama yang terdapat di dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian pada organisasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Pengalaman berbagai organisasi menunjukkan bahwa semakin lama suatu organisasi mampu bertahan, maka biasanya tingkat efektivitas dan efisiensi kerelaan para anggotanya untuk memberikan sumbangsi masing-masing kepada usaha bersama yang dilakukan juga semakin meningkat. Yang ketiga adalah fungsi penggerakan. Pemimpin atau manajer sesuai dengan kemampuannya menggerakkan baik pendidik, kependidikan, maupun penunjang dalam organisasi yang menangani pendidikan. Yang terakhir adalah pengawasan, fungsi pengawasan. Pengawasan menuntut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam organisasi. Oteng Sutisna menegakkan bahwa tindakan pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu mengukur kinerja personel, membandingkan kinerja personel dengan standar yang ditetapkan, dan ketiga, memperbaiki penyimpangan yang ditemukan dengan tindakan korektif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Setelah mengetahui tentang konsep dan fungsi administrasi pendidikan, selanjutnya kita perlu mengetahui tentang ruang lingkup atau batasan kajian yang dibahas dalam administrasi pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu administrasi material. Administrasi material adalah kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi atau benda-benda seperti sekolah, administrasi keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu administrasi personel. Mencakup di dalamnya administrasi personel antara guru dan pegawai sekolah dan juga administrasi peserta didik. Dan yang terakhir adalah administrasi kurikulum. Mencakup di dalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas mengajar kepada guru-guru, menyusun silabus, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.